Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Heni, selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Agna Syafaati, Dafa Daifullah, Hilda Azah, Idewa Adityawa, Nabila Khairunisa, dan Wahyu Aji akan mempresentasikan tentang model bisnis untuk tujuan perpajakan dan transfer pricing. Nah, pada presentasi kali ini, kami akan lebih fokus pada model bisnis industri manufaktur, karena model bisnis yang lain akan dijelaskan oleh kelompok selanjutnya. Jadi langsung saja kita mulai presentasinya. Silakan Wahyu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja untuk definisi model bisnis. Menurut Alexander Osterwalder, model bisnis merupakan suatu model yang menjelaskan dasar pemikiran bagaimana sebuah organisasi menciptakan, menyampaikan, dan menangkap value yang ada. Model bisnis bersifat seperti blueprint untuk strategi yang akan diimplementasikan melalui struktur, proses, dan sistem organisasi. Selanjutnya, ini salah satu contoh penggambaran model bisnis. Seperti yang bisa dilihat, setiap bagian dari bisnis itu seperti potongan puzzle. Jadi setiap potongan itu punya bentuk dan tempatnya masing-masing, yang apabila ditempatkan di tempat yang tepat, maka akan membentuk suatu gambaran model bisnis yang akan dijalankan. Selanjutnya untuk definisi transfer pricing, menurut Hadi Setiawan, transfer pricing merupakan suatu kebijakan yang diatur oleh perusahaan untuk menentukan harga transfer atas suatu transaksi, baik harga atas barang, jasa, harta tak berwujud, ataupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Menurut Dr. Gunadi, transfer pricing adalah suatu rekayasa manipulasi harga secara sistematis dengan maksud mengurangi laba artifisial, membuat seolah-olah perusahaan rugi, menghindari pajak atau bea di suatu negara. Sekian penyampaian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu tentang arm's length principle. Jadi, perusahaan yang akan melakukan transaksi transfer pricing harus menerapkan ketentuan perpajakan, yaitu dinamakan dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, atau yang biasanya disebut dengan arm's length principle. Nah, apabila suatu perusahaan itu tidak menerapkan prinsip ini, maka akan dilakukan pengujian. Pengujian ini akan membuktikan apakah transfer pricing itu benar-benar tidak memenuhi arm's length principle. Nah, perbedaan yang ditemukan atas transaksi transfer pricing yang tidak memenuhi arm's length principle itu menimbulkan tax gap. Ini juga sesuai dengan penjelasan pasal 9 ayat 1 P3B yang berbunyi, antara kedua perusahaan dimaksud dalam hubungan dagangnya atau hubungan keuangannya diadakan atau diterapkan syarat-syarat yang menyimpang dari yang lazimnya berlaku, maka setiap laba yang seharusnya diterima oleh salah satu perusahaan dapat ditambahkan pada laba perusahaan itu dan dikenakan pajak. Contohnya seperti ini. Misal ada 2 PT, yaitu PT A dan PT B, kemudian melakukan transaksi, dan asumsinya di sini PT A yang mendapatkan laba. Nah, apabila tidak ada transfer pricing, laba kena pajak yang diterima oleh PT A itu sebesar 10. Tetapi setelah ada transfer pricing, labanya menjadi 7. Nah, ketika transfer pricing ini tidak memenuhi arm's length principle, maka timbullah tax gap sebesar 3. Jika terbukti benar-benar tidak memenuhi prinsip tersebut, tax gap ini akan ditambahkan pada laba perusahaan itu dan dikenakan pajak. Jadi, laba yang dikenakan pajak tidak lagi 7, tetapi tetap 10.
Nah, jadi apa sih hubungannya model bisnis dengan transfer pricing? Pada dasarnya, model bisnis itu merupakan strategi perusahaan dalam mencapai tujuannya. Umumnya, tujuan perusahaan itu adalah memaksimalkan value perusahaan tersebut. Bisa kita lihat contohnya di sini, ada X Corp. Kemudian X Corp ini memiliki divisi A dan divisi B. Divisi A dan divisi B melakukan transaksi yang terdapat transfer pricing di dalamnya. Nah, transfer pricing ini misalnya digunakan untuk memaksimalkan labanya. Jadi, misalkan biaya yang mereka keluarkan itu diperkecil, jadi labanya akan menjadi besar. Nah, nanti di mata pemegang saham, value perusahaan ini akan menjadi besar. Nah, jadi transfer pricing ini adalah salah satu alat untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian, transfer pricing ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam menentukan besarnya nilai transfernya. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah biaya, pasar, maupun negosiasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian manufaktur. Next. Nah, untuk mengetahui manufaktur, pertama kita harus berangkat dari definisinya terlebih dahulu. Manufaktur adalah suatu cabang industri yang mengoperasikan peralatan mesin dan tenaga kerja dalam suatu medium proses untuk mengolah bahan baku, suku cadang, dan komponen lain untuk diproduksi menjadi barang jadi yang memiliki nilai jual. Jadi, pada dasarnya, manufaktur itu intinya adalah mengoperasikan alat atau tenaga kerja untuk menghasilkan barang jadi, kemudian untuk dijual dan menghasilkan dan ada nilainya. Nah, manufacturing itu sebenarnya adalah proses produksinya skala besar barang yang mengubah bahan baku tipe itu suku cadang ya menjadi barang jadi. Jadi sebenarnya ini hanya perbedaan istilah saja. Manufaktur itu lebih ke arah prosesnya. Videonya bisa dinyalakan nggak, Nak? Oh, baik, Bu. Next. Nah, kemudian selanjutnya adalah manufacture function atau fungsi manufaktur. Bisa didefinisikan yaitu manufacture function adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur. Nah, terdapat 10 kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur. Yang pertama adalah research and development atau R&D. R&D ini di perusahaan manufaktur merupakan langkah tahap awal dalam pengembangan atau R&D ini yaitu penelitian dan pengembangan. Nah, isi dari research and development ini adalah berisikan ide orisinil, menciptakan ide-ide orisinil. Yang kedua adalah sourcing of input atau sumber input. Sourcing itu sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk menemukan sumber barang dan jasa yang dibutuhkan perusahaan. Sourcing of inputs itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur untuk mencari inputs atau bahan baku untuk menghasilkan produk. Sourcing of input ini merupakan kegiatan lanjutan dari R&D ketika pihak R&D itu sudah sepakat untuk membuat produk tertentu apa yang akan dibuat. Yang ketiga yaitu inventory control dan manajemen. Perusahaan melakukan pengecekan terkait inventory yang ada dalam perusahaan sehingga pada bagian inventory sebisa mungkin tidak mengalami kurang catat atau lebih catat. Selain itu, perusahaan juga melakukan manajemen terkait barang yang masuk dan keluar. Yang keempat yaitu manufacturing equipment. Perusahaan bisa saja dalam pengadaan peralatan produksinya itu melakukan produksi sendiri. Yang kelima yaitu production scheduling. Perusahaan menentukan penjadwalan untuk memproduksi barangnya atau produknya. Production scheduling ini dilakukan agar kegiatan produksi dapat selesai tepat waktu dan pelanggan
tidak terlalu lama menunggu produk dari perusahaan tersebut. Yang ke-6 yaitu production of product. Pada tahap ini perusahaan mulai memproduksi barang. Adisi, misalnya maksudnya itu langsung jadi dalam satu divisi. Ada juga yang kegiatan dalam produksi barang itu dilakukan dengan di divisi terakhir atau selanjutnya begitu. Yang ke-7 yaitu packaging and labeling. Setelah produksi, produk yang dihasilkan agar produk terkemas rapi dan siap untuk dikirim, mengelola biaya-biaya untuk pengadaan seperti bahan baku, equipment dan sejenisnya, dan bagaimana perusahaan melakukan pembiayaan atas produksi-produksi tersebut. Next. Nah, kemudian dalam perusahaan manufaktur ada namanya manufaktur dan risiko terkait. Nah, ini merupakan risiko-risiko yang mungkin muncul dalam proses kegiatan manufaktur. Terdapat 5 risiko, yaitu yang pertama market risk, yaitu risiko yang ada di pasar, yang mana bisa saja seperti harga persaingan yang ada di pasar. Yang kemudian yang kedua yaitu inventory risk, yaitu risiko inventory, di mana bisa saja inventory yang ada pada perusahaan hilang atau cacat atau rusak, atau yaitu apakah pembiayaan dari pengadaan barang itu bisa mengancam apakah perusahaan tersebut mengalami kerugian atau tidak. Yang keempat yaitu R&D risk atau research and development risk, yaitu risiko yang timbul dalam proses research and development. Contohnya yaitu bisa saja dalam research and development ide yang dimunculkan oleh pihak R&D itu tidak orisinil, sehingga ditakutkan dapat menimbulkan plagiat, perusahaan dapat dicap plagiat oleh perusahaan lain. Yang kelima yaitu product manufacturing and quality control risk. Nah, di sini resiko yang ditimbulkan dari quality control itu bisa saja dari human mistake-nya, yaitu pihak yang melakukan quality control bisa saja salah dalam menerapkan standar-standar quality control yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Next. Nah, kemudian ada juga namanya manufacturing intangible employed. Menurut panduan OECD, terdapat 2 jenis harta tidak berwujud komersial, yaitu trade intangible dan marketing intangible. Trade intangible itu berkaitan dengan proses produksi, contohnya know-how manufacturing process, atau selain itu ada juga yang namanya paten. Know-how ini bisa dikategorikan intangible asset. Nah, umumnya know-how itu berkaitan dengan informasi rahasia mengenai industri komersial ataupun ilmu pengetahuan yang timbul dari pengalaman sebelumnya dan memang yang diterapkan dalam memproduksi barang dalam industri tersebut. Nah, know-how ini pada dasarnya memang sebisa mungkin dirahasiakan karena itu merupakan rahasia perusahaan. Dan jika diketahui pihak lain, ya bisa saja akan menimbulkan persaingan dagang yang cukup ketat gitu. Kemudian yang kedua yaitu marketing intangible, yaitu berkaitan dengan pemasaran produk, contohnya merek atau merek ya, berupa merek dagang. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Dava. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bisnis model dari manufaktur. Jadi pada umumnya bisnis model manufaktur itu ada 4. Yang pertama yaitu toll manufacturer, yang kedua adalah contract manufacturer, ketiga license manufacturer, dan yang keempat adalah fully fledged manufacturer. Yang pertama, toll manufacturer. Toll manufacturer adalah penyedia jasa yang kegiatannya pada umumnya terdiri dari pengolahan bahan baku atau raw materials, mengikuti spesifikasi dan petunjuk jelas dari prinsipal.
Lalu, toll manufacturer tidak menjadi pemilik atas raw materials, barang dalam pengerjaan atau work in process, maupun barang yang diproduksi atau finished good, dan tidak bertanggung jawab atas penjadwalan produksi, pengadaan bahan baku, quality control, distribusi, logistik, atau pengumpulan pendapatan. Lalu, transfer pricing yang digunakan untuk membayar operasi toll manufacturer ini ditentukan melalui metode cost plus, yaitu yang seperti dari jumlah, misal direct material sebesar 50, direct labor 50, dan FOH-nya 100, maka dari jumlah cost 200 itu perusahaan akan mencari misal 130%-nya merupakan nilai penjualannya, maka 30%-nya merupakan marginnya. Atau menggunakan juga metode transaction net margin atau TNMM. Lalu untuk skema lalu untuk keuntungan dari toll manufacturer, yang pertama, tidak ada biaya perencanaan dan tidak ada pengeluaran modal. Yang kedua, membatasi persyaratan tenaga kerja. Yang ketiga, tidak diperlukan ruang untuk sistem pemrosesan dan pergudangan. Yang keempat, pengurangan biaya penggajian tetap. Yang kelima, pemrosesan yang berkualitas dengan biaya yang wajar. Yang keenam, kemampuan pasokan langsung bahkan tanpa pabrik produksi. Nah, saya akan menjelaskan skema toll manufacturer. Jadi, secara singkatnya, toll manufacturer ini dia tidak menyediakan dari raw materials-nya, sehingga principal entrepreneur untuk memberikan raw material kepada manufacturer. Nah, manufacturer ini memberikan barang-barang jadinya itu kepada principal entrepreneur. Manufacturer ini melakukan manufacturing sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh prinsipal. Jadi nanti manufacturer mengasihkan barang ini kepada para distributor dengan sesuai prinsipal yang telah disetujui utamanya. Pada selanjutnya ada konsep contract manufacturer. Contract manufacturer pada umumnya menyediakan fungsi manufaktur berdasarkan kesepakatan tertulis, menjadi pemilik bahan baku dan produk jadi serta bertanggung jawab untuk mengolah bahan-bahan mentah atau quality control. Jadi bedanya di sini kalau contract manufacturer dia menjadi orang yang bertanggung jawab atas raw materials-nya. Jadi dari sini contract manufacturer ini telah menyediakan raw materials-nya. Beda dengan toll manufacturer tadi yang tidak menyediakan bahan bakunya. Jadi bahan bakunya dari milik toll manufacturer ini ditentukan oleh prinsipal. Lalu produsen kontrak atau contract manufacturer menanggung risiko inventaris. Ya, seperti yang tadi saya bilang bahwa raw materials-nya tadi milik contract manufacturer. Jadi dia akan bertanggung jawab atas kepemilikan raw materials-nya tersebut. Dan biasanya menanggung lebih banyak risiko, benar, dan tanggung jawab daripada toll manufacturer. Namun keputusan pengadaan, penjadwalan, produksi, dan logistik tetap berdasarkan prinsipal. Nah, walaupun begitu, pengadaan, penjadwalan, produksi, logistik tetap berdasarkan prinsipal. Ini maksudnya tetap pengadaan dari raw material tersebut harus tetap mengikuti prinsipal yang telah disetujui awalnya. Lalu mengenai transfer pricing yang digunakan untuk membayar operasi yang dilakukan oleh contract manufacturer ini tetap sama seperti toll manufacturer, menggunakan metode cost plus atau TNMM atau transaction net margin method. Untuk skema contract manufacturer, next. Ini seperti yang tadi, namun bedanya di sini manufacturer ini menyediakan supply atau vendornya, menyediakan raw materialnya sendiri. Jadi di sini yang menjadi orang yang menentukan bahan baku dan quality control dari bahan bakunya ini manufacturer sendiri. Nanti manufacturer akan memberikan barang jadinya kepada prinsipal atau produsennya ini untuk diserahkan kepada distributor. Dan invoice-nya diberikan kepada prinsipal sesuai dengan harga transfer pricing yang telah disetujui. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Hilda. Nah, bisnis model manufaktur selanjutnya itu adalah licensed manufacturer. Nah, licensed manufacturer ini dia memproduksi barang itu berdasarkan perjanjian lisensi.
di mana dia tuh menggunakan aset tidak berwujud atau manufacturing intangible yang diberikan oleh pemberi lisensi atau perusahaan prinsipal seperti paten, desain produk, proses pembuatan, ataupun know-how. Nah, kemudian sebagai timbal baliknya, si license manufacturer ini dia membayarkan royalti atas penggunaan aset tidak berwujud berlisensi tersebut. Nah, kemudian biasanya license manufacturer ini dia membeli bahan baku dan barang setengah jadi, serta dia menyimpan sendiri persediaan bahan baku dan barang jadi tersebut. Oleh karena itu, dia tuh menanggung risiko yang berkaitan dengan penyimpanan persediaan, penjualan produk, termasuk risiko permintaan dan harga. Kemudian, license manufacturer ini dia juga biasanya memiliki pabrik dan peralatan yang diperlukan untuk operasi manufaktur sendiri, dan dia berinvestasi dalam latih tenaga kerjanya sendiri. Next. Nah, ini adalah skema dari license manufacturer. Nah, ini itu license manufacturer itu dia membeli sendiri bahan mentah ataupun bahan setengah jadi dari supplier. Kemudian dia membayar sendiri. Nah, untuk produksinya dia perlu lisensi dari perusahaan prinsipal, di mana sebagai timbal baliknya dia membayarkan royalti ke perusahaan prinsipal tersebut. Kemudian barang jadinya dia juga yang menjualkan sendiri ke customer. Next. Nah, ini keuntungan dari license manufacturer. Yang pertama, itu dia tidak melibatkan pengeluaran modal apapun pada pihak pemberi lisensi atau perusahaan prinsipal. Jadi di sini perusahaan prinsipal itu cuma memberikan lisensi saja kepada perusahaan manufakturnya. Kemudian cara yang sangat cepat dan mudah untuk memasuki pasar luar negeri, di mana perusahaan prinsipal ini cuma dia ngasih lisensi aja ke perusahaan manufaktur, di mana perusahaan manufaktur itu bisa langsung memproduksi bahan-bahan di negara lain. Kemudian dengan model ini, pemberi lisensi atau perusahaan prinsipal itu dia memperoleh akses mudah untuk pengetahuan tentang pasar lokal. Kemudian arus masuk teknologi pun juga dengan biaya yang sangat sedikit. Dan model bisnis ini pun juga menghemat pengiriman barang serta menghindari hambatan tarif serta hambatan non-tarif dan lain-lain. Next. Kemudian model bisnis selanjutnya itu ada fully fledged manufacturer. Jadi fully fledged manufacturer ini dia itu perusahaan manufaktur yang memang manufaktur sepenuhnya gitu. Jadi dia yang membeli bahan mentah sendiri, kemudian dia memproduksi sendiri, dan dia juga yang menjualkan barang jadinya sendiri tanpa adanya perlu lisensi dari pihak lain. Nah, di sini dia itu membeli bahan mentah dan menyimpannya sebagai hak mereka, kemudian dia bertanggung jawab atas perencanaan produksi dan kendali mutu atau quality control untuk produk yang diproduksi. Kemudian dia sering melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan atau research and development untuk produk baru serta generasi produk yang sudah ada. Kemudian dia biasanya juga memiliki kekayaan intelektual atau intellectual property sendiri, dan secara langsung menanggung risiko persediaan, risiko pasar, dan risiko-risiko lainnya. Ini contohnya adalah perusahaan Polytron serta Master Plastik. Next. Nah, ini skema dari fully fledged manufacturer. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa fully fledged manufacturer ini sudah seperti perusahaan prinsipal yang memang perusahaan manufaktur sepenuhnya gitu. Jadi dia yang membeli raw materials dari supplier atau vendor, kemudian dia memproduksinya sendiri tanpa perlu ada lisensi dari pihak lain, dan dia pun juga yang menjualkan produknya ke distributor ataupun ke customer. Itu. Next. Nah, ini ada manufacturing remuneration. Jadi ini adalah grafik hubungan antara operational function dengan laba yang dihasilkan oleh perusahaan manufaktur. Jadi fungsi yang dilaksanakan oleh perusahaan, kemudian aset yang digunakan serta risiko yang ditanggung itu berbanding lurus dengan laba yang dihasilkan oleh perusahaan manufaktur. Jadi seperti yang sudah dijelaskan dari matematik sebelumnya itu, perusahaan toll manufacturer dengan modal bisnis toll manufacturer itu dia fungsi operasionalnya lebih sedikit dibandingkan perusahaan dengan model bisnis contract manufacturer ataupun fully fledged manufacturer, sehingga dia menghasilkan laba yang lebih sedikit dibandingkan model bisnis manufaktur lainnya.
Kemudian selanjutnya diikuti oleh model business contract manufacturer, kemudian fully fledged manufacturer. Nah, kalau yang licensed manufacturer ini sepertinya disamakan dengan yang fully fledged manufacturer, cuman bedanya dia kan memang membutuhkan lisensi aja. Fungsi aset dan risiko yang digunakan oleh perusahaan itu berbanding lurus dengan laba yang dihasilkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadila. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peraturan tentang pemeriksaan wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa. Per 22 PJ 2013 itu tentang pedoman pemeriksaan wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa. Next. Nah, di sini ada jenis dan bentuk surat atau formulir yang digunakan dalam pemeriksaan. Itu ada surat permintaan keterangan atau bukti, surat pernyataan, transaksi dalam hubungan istimewa, laporan keuangan terrekomendasi, dan yang lainnya seperti yang ada di slide. Nah, pada saat melakukan pemeriksaan WP yang mempunyai hubungan istimewa, pemeriksa ini harus menentuin karakteristik usaha wajib pajaknya. Di slide selanjutnya, menentukan karakteristik itu berdasarkan yang dilakukan, aset yang digunakan, dan resiko yang ditanggung. Ada yang kayak seperti dijelaskan teman saya sebelumnya, ada fully fledged manufacturing, contract manufacturing, toll manufacturing. Nah, sesuai dengan karakteristik usaha yang dijalankan oleh perusahaan. Kalau yang license manufacturing tadi, itu sama seperti fully fledged manufacturing. Next slide. Selanjutnya ada SE 50 PJ 2013 itu tentang petunjuk teknis pemeriksaan terhadap wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa. Next. Nah, setelah melakukan analisis fungsi, pemeriksa pajak seharusnya itu dapat menyimpulkan karakteristik usaha wajib pajak serta fungsi-fungsi yang dilakukan pihak afiliasinya, serta meneliti kesesuaian remunerasi yang diperoleh wajib pajak serta pihak afiliasinya dengan fungsi yang dilakukan, aset yang digunakan, serta resiko yang ditanggung oleh masing-masing pihak. Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh Hilda tadi, tadi kan yang paling tinggi remunerasi itu kan fully fledged manufacturing. Nah, itu tuh karena dia mempunyai fungsi aset sama risiko yang paling besar, jadi sehingga semakin besar fungsi aset sama resikonya itu, maka akan semakin tinggi remunerasi atau keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan itu. Next slide. Selanjutnya akan beberapa contoh tentang studi kasus. Nah, contoh yang pertama itu PT Bigfoot Indonesia mengikat kontrak dengan Bigfoot Co. Ltd Singapura untuk memproduksi sepatu berukuran besar. Pemegang saham PT Bigfoot Indonesia adalah Bigfoot Co. Ltd 70% dan PT Kaki Gede Indonesia. Berarti kan di sini terdapat hubungan istimewa karena kepemilikan 70% dan 30%, sama-sama lebih dari 25%. Nah, spesifik desain dan jumlah yang diproduksi itu ditentukan oleh Bigfoot Co. Ltd. Berarti di sini Bigfoot Co. Ltd itu bertindak sebagai prinsipal. Nah, di bawah ini adalah sebagian akun pada laporan keuangan PT Bigfoot Indonesia. Di sini diketahui terdapat akun kas piutang, persediaan, aktiva tetap, aktiva lainnya. Model bisnis dari PT Bigfoot Indonesia ini adalah apa? Nah, di sini kan diketahui, tadi kan diketahui kalau misalnya di sini terdapat akun persediaan. Seperti yang kita ketahui, akun persediaan kalau terdapat akun persediaan itu berarti PT Bigfoot Indonesia ini kan mempunyai tanggung jawab atas persediaan tersebut. Nah, pada proses bisnis yang mempunyai tanggung jawab atas persediaan tadi itu perusahaan kontrak manufakturer, karena kan dia mempunyai tanggung jawab atas bahan baku yang dibelinya, sehingga di sini terdapat akun persediaan. Kalau misalnya di sini nggak ada akun persediaan, itu berarti model bisnisnya toll manufacturing. Next slide, Mas. Soal yang kedua, Kenzi Co. Ltd, perusahaan yang didirikan di Jepang yang memproduksi berbagai macam mainan anak-anak yang dipasarkan untuk ke berbagai negara Eropa dan Amerika. Untuk meningkatkan kapasitas produksi, Kenzi Co. Ltd mendirikan perusahaan di Indonesia dengan nama PT Kenzi Indonesia dengan kepemilikan saham 90% dimiliki oleh Kenzi Co. Ltd dan sisanya 10% dimiliki oleh pemegang saham lain.
informasi yang diperoleh dari proses bisnis yang dilakukan oleh PT Kenzi Indonesia itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, PT Kenzi Indonesia itu membayar royalti terkait penggunaan know-how teknik pembuatan mainan anak-anak. Yang kedua, PT Kenzi Indonesia itu berhak menjual hasil produksinya ke Kenzi Co Ltd maupun ke pihak lain. Yang ketiga, PT Kenzi Indonesia membeli bahan baku dari Kenzi Co Ltd maupun dari pihak ketiga. Nah, dari informasi yang diketahui pada kasus ini, kita tuh dapat nentuin kalau misalnya PT Kenzi Indonesia ini merupakan model bisnis license manufacturing, karena di sini yang pertama dia membayar royalti kepada Co Ltd terkait penggunaan know-how-nya teknik pembuatan mainan. Terus juga dia juga yang membeli bahan baku sendiri. Sebenarnya license manufacturing sama fully fledged manufacturing itu kan hampir sama, cuman bedanya license manufacturing itu kita harus membayarkan royalti karena karena kita tidak perlu melakukan R&D atas barang tersebut gitu. Jadi kita tinggal membayarkan royalti kepada prinsipal. Nah, jadi di sini model bisnis kasus yang kedua itu merupakan license manufacturer. Yang ketiga, Itochi Co Ltd, perusahaan yang didirikan di Korea Selatan, memproduksi berbagai jenis jas dan sweater ke Amerika Serikat. Untuk meningkatkan kapasitas produksi, Itachi mendirikan perusahaan di Indonesia, Vietnam, dan Malaysia. Itochi Co Ltd mendirikan perusahaan di Indonesia itu dengan nama PT Itochi Indonesia dengan pemilikan saham 95%. Dan sisanya di PT Itochi Indonesia ini memproduksi jas dan sweater berdasarkan pesanan dari Itochi Co Ltd. Berarti Itochi Co Ltd ini bertindak sebagai prinsipal. PT Itochi Indonesia itu sebagai manufacturer. Selanjutnya yang kedua, PT Itochi Indonesia menjual produksi seluruhnya ke Itochi Co Ltd Korea dengan harga yang telah ditetapkan pada awal tahun. Karena tadi Itochi Co Ltd itu sebagai prinsipal, berarti dia yang nentuin kan apa sih desain segala macamnya. Nah, tapi yang di ketiga itu PT Itochi Indonesia membeli bahan baku dari Itochi Co Ltd maupun dari pihak ketiga. Nah, PT Itochi Indonesia di sini dia itu membeli bahan baku langsung dari suppliernya atau dari pihak ketiga. Dari penjelasan tadi kan kita dapat mengetahui bedanya toll manufacturer sama kontrak manufacturer itu perbedaannya tuh di perusahaan manufacturer itu. Kalau toll manufacturer tadi kan perusahaan manufacturer itu dia tidak perlu membeli bahan baku dari supplier karena udah diatur semuanya dari prinsipal. Jadi dia tinggal ngerjain. Nah, sedangkan kalau kontrak manufacturer dia itu yang membeli bahan bakunya, terus dia punya tanggung jawab atas bahan bakunya, tapi entar ujung-ujungnya diserahin sama prinsipal lagi. Nah, dari model bisnis ini kita dapat ketahui bahwa PT Itochi Indonesia ini merupakan kontrak manufacturer karena dia tadi membeli bahan bakunya itu dari Itochi Co Ltd maupun dari pihak ketiga. Next slide. Nah, berdasarkan sebelumnya, apabila PT Itochi Indonesia menerima bahan baku untuk membeli bahan baku tersebut. Nah, tadi kan kalau toll manufacturer tadi kan dia nggak perlu capek-capek gitu buat membeli bahan baku dari supplier karena semuanya kayak udah diatur dari prinsipal. Nah, dari sini tadi kalau misalnya PT Itochi ini tinggal terima beres bahan baku dari si prinsipal, si Itochi Co Ltd ini, berarti model bisnisnya ini toll manufacturer. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sekian dari penjelasan kelompok 2. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman, kami persilahkan. Makasih kelompok 2. Minta tolong di stop screen sayang. Oke, karena Ibu juga mau screen. Oke. Ibu langsung aja ya, nggak usah tanya jawab dulu, langsung ke metode. Masalahnya kan kalau di dalam apa nih namanya transfer pricing, intinya transfer pricing sederhananya adalah perusahaan itu mencari efisiensi dan efektivitas. Tentunya kalau perusahaan manufaktur carinya labanya yang tinggi, gimana caranya? Dia itu bisa jadi mempunyai beberapa perusahaan di beberapa negara. Berarti kalau ada suatu hubungan istimewa itu bukan istilah kalian pacaran gitu, bukan ya.
Sederhananya gini, misal contoh ya, hubungan istimewa juga bisa juga karena ikatan darah, seperti kakak sama adik. Kakaknya punya Honda Jazz tahun 2019. Pasaran Honda Jazz itu 250 juta. Kemudian kalau lihat adiknya yang dia sayangin udah mulai kerja, ya udah Dek, belilah mobil kakak 50 juta. Nah, harga yang 50 juta ini kira-kira wajar atau enggak? Kita lihat wajar atau tidaknya, oh jangan-jangan dia kasih harga 50 juta karena dia kakak adik. Berarti di situ ada hubungan istimewa. Berarti harga yang 50 juta tidak bisa dijadikan acuan karena enggak wajar. Karena sewajarnya ternyata memang 250 juta di pasaran. Jadi jangan, kalau memang mau pakai harga wajar kakak sama adik ini ya pasti nggak sampai dari 250 juta lepas harga di angka 50 juta. Mungkin udahlah 200 sama adik 245 itu masih wajar. Nah, kalau sampai harganya jatuh sekali, nah ini perlu dalam melakukan kita itu sebagai orang nanti kalian, kalau kalian jadi pemeriksa, entah itu pajak pusat, pajak daerah, kita nggak tahu, who knows ya. Pemeriksa banyak lembaga pemeriksa di Indonesia, ya baik di KPP, bisa juga di KPK, di BPKP, BPK, Inspektorat Jenderal, semua bisa masuk seorang pemeriksa. Saya nggak tahu nanti kalian ada di mana. Tetapi untuk melihat apakah itu wajar atau tidak wajar, ada metode kalau di pajak itu salah satunya ada di Peraturan Dirjen Pajak Nomor 22 Tahun 2013 itu ada metode untuk melihat sebenarnya wajarnya berapa sih gitu, ya. Berapa sih semestinya? Nah, kalau di dalam perusahaan itu melihat hubungan istimewa itu biasanya bisa kita lihat dari kepemilikan saham. Ya. Minimal 25% dia udah bisa diidentifikasi bahwa mereka ada hubungan istimewa. Nah, sehingga kegiatan-kegiatan mereka bisa jadi adalah penyengajaan menghindar perpajakan. Mungkin di Indonesia tarifnya tinggi, dia cari yang tarifnya rendah. Sehingga dibuatlah semacam keadaan sehingga di Indonesia nggak ada labanya. Pindahkan labanya ke perusahaan dari mereka, afiliasi mereka atau yang terikat dengan hubungan istimewa tersebut ke negara yang tarifnya mungkin lebih rendah. Misal di Hong Kong tarif 17,5%, di Indonesia Undang-Undang PPh 25 Undang-Undang PPh yang udah diganti Undang-Undang Cipta Kerja menjadi 22%, masih di atas di Hong Kong. Bisa jadi ini hitungan di Indonesia, gimana caranya labanya 0, pindahnya ke perusahaan yang ada di Hong Kong. Jadi kena pajaknya kecil. Seperti itu. Intinya transfer pricing itu. Entah dia memindahkan dari sisi penghasilannya, entah dia dari biayanya, who knows, kita nggak tahu. Tetapi tetap saja dengan kondisi seperti itu, si perusahaan yang di Indonesia bisa kita lakukan pemeriksaan. Kewajaran-kewajaran yang semestinya berapa sih dari laporan keuangan yang dia sajikan. Ya. Nih, untuk hal tersebut, dalam pemeriksaan terhadap transaksi afiliasi yang melibatkan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, penentuan kembali besarnya penghasilan, pengurangan, penentuan utang sebagai modal dilakukan dengan beberapa metode. Ya, antara lain ada metode perbandingan harga antara pihak yang independen. Independen itu artinya nggak ada hubungan istimewa, ya. Ini atau comparable uncontrolled price method, CUP, ya. Metode perbandingan harga antara pihak yang independen adalah metode penentuan harga transfer yang membandingkan harga barang atau jasa dalam transaksi afiliasi dengan harga barang atau jasa dalam transaksi independen. Jadi kalau kita mau menentukan berapa sih sebenarnya harganya, misal si kakak tadi nih, misal jangan kakak lagi deh, PTA ini, kalau jual sama grupnya berapa, misal dia jual sama grupnya disengaja di harga tinggi, 500 juta. Tetapi begitu dengan orang yang perusahaan yang tidak ada hubungannya dengan hubungan istimewa dengan dia, dikasih harga 200 juta.
Nah, yang bisa jadi acuan adalah transaksi terhadap yang independen, karena disitulah kita bisa capture bahwa itulah harga wajar. Ya, jadi dia mengambil untung yang sewajarnya itu pada saat dia bertransaksi dengan perusahaan yang tidak ada hubungan istimewanya dengan dia. Nah, itu angkanya diambil untuk menganalisa berapa yang sebenarnya si transaksi terhadap yang ada hubungan istimewanya. Nah, ini contohnya. PT GGN memproduksi produk M menjual 1.000 unit. Produk tersebut kepada GGN Ltd distributor yang berkedudukan di negara Z, beda negara ya, dengan harga 140 US dollar per unit harga FOB pada tahun 2010. PT GGN juga menjual 1.000 unit produk M ke distributor independen di negara Z dengan harga 150. Ya, tadi jual amat yang ada hubungan istimewanya 140, kalau dengan yang independen 150. Biaya insurance freight 5 unit US dollar per unit. Diketahui GGN Corporation memiliki kepemilikan 90% saham atas PT GGN dan 60% terhadap GGN Ltd. Untuk tahun 2010 si PT GGN yang di Indonesia sedang dilakukan pemeriksaan oleh KPP YGY. Nah, ini contoh dari tadi. Ada laporan laba rugi PT GGN 2010. Ya, GGN menjual produknya 1.000 unit 140 US dollar. Ya, penjualan ke pihak yang independen tadi 150 kali 1.000. Total penjualan 290.000. Harga pokok penjualan 2.000 unit dikali 125, berarti laba kotornya 40.000. Biaya operasi 33.000, berarti ada laba 7.000. Nah, bagaimana kita menghitung wajar untuk transaksi yang dilakukan terhadap perusahaan yang ada hubungan istimewanya? Harga pembandingnya adalah yang di independen. Harga CF per unitnya 150 ya independen, karena ada insurance dan freight per unit $5. Sehingga harga wajar, harga FOB per unitnya semestinya 145 harga wajarnya dari pembanding independen tadi. Harga jual ke GGN yang tadi dia lakukan ada 140. Berarti ada penyesuaian atas harga jual harga jual per unit ke GGN Ltd itu 5 US dollar. Nah, itu untuk menentukan berapa sih sebenarnya ke harga wajarnya. Yang kedua, metode harga penjualan kembali atau resale price method. Metode harga penjualan kembali adalah metode penentuan harga transfer yang menentukan harga pembelian barang dan jasa dari pihak afiliasi dengan cara menggunakan laba kotor pihak independen yang sebanding dari harga jual kembali barang dan jasa tersebut kepada pihak independen. Nah, ini contohnya ya. DEF Corporation adalah produsen produk elektronik yang berkedudukan di negara A. DEF Corporation merupakan perusahaan multinasional yang menguasai 100% PT Devi yang di Indonesia. Pada tahun 2010, ya, PT Dev Indonesia atau Devi membeli produk elektronik dari DEF Corporation dengan harga 135 US dollar per unit. Selanjutnya, PT Devi menjual kembali produk tersebut ke pihak independen di Indonesia harga 145. Selain menjual produk yang dibeli dari DEF Corporation yang ada hubungan istimewanya dengan dia, PT Devi juga mengimpor barang sejenis dari produsen independen yang berkedudukan di negara B dengan harga beli 121 per unit. Produk tersebut juga dipasarkan kepada konsumen akhir di Indonesia dengan harga 143. Nah, kalau sama yang independen dapatnya 120, jualnya 143. Berdasarkan analisa fungsi WP, tidak ada perbedaan dalam aktivitas distribusi kedua produk tersebut. PT Devi sedang diperiksa KPP MDN untuk tahun pajak 2010. Nah, ini ada penjualan tadi ya,
800 unit dikali 145 dengan 500 unit dikali 143 yang bukan independen ya. Yang independen tadi dengan yang independen. Nah, harga pokok penjualan dari yang 145 itu dapat harga dari yang perusahaan hubungan istimewanya 135, 800 unit ditambah 500 dari yang independen, belinya dari independen 121. Nah, ini muncul harga laba kotornya $19.000. Dari mana ini dikurang ini ya, penjualan kali kurang HPP. Ada biaya operasi $20.000, berarti dia rugi katanya $1.000. Nah, setelah dilakukan gross margin atas penjualan barang yang dibeli dari pihak afiliasi dengan pihak independen, dapat dilihat seperti berikut ya. Harga jual 145 dari yang DEF Corporation, dari yang independennya 143, belinya 135, yang independen 121. Jadi ada laba kotor 10 dan 22. Nah, gross margin laba kotor per hari untuk yang DEF, untuk yang independen 15,3. Berarti nanti yang dipakai adalah yang 15,3. Karena apa? Karena ini penjualan dengan kondisi wajar. Karena dia menjualnya kepada yang bukan ada hubungan istimewanya. Ya. Berdasarkan data pembanding tersebut, maka penentuan harga beli wajar per unit dari DEF Corporation adalah sebagai berikut. Dikenalnya dengan arm's length principle, atau orang kadang-kadang menyingkatnya dengan arm's length price. Ya. ALP, resale price dikurang gross margin independen kali resale price. Tadi resale-nya berapa? Penjualan kembali 145. Ya. Tapi diambil gross margin independen berapa? 15,3 ini dikali dengan harga jual yang ini. Ya, berarti ada ALP 122,8. Dengan demikian, harga beli wajar Devi seharusnya dari DEF Corporation adalah yang dia lakukan transaksi 135, kita koreksi jadi 122,8 karena pakai gross margin tadi ya. Kemudian dapat koreksi positif atas harga beli 12,2 US dollar. Nah, itu pakai metode harga penjualan kembali. Atau bisa juga dengan, sebentar ya, ini besok yang itu. Metode laba bersih transaksional. Ya, transaksional net margin method. Metode laba bersih transaksional adalah metode penentuan harga transfer yang menggunakan indikator tingkat laba transaksi independen yang sebanding untuk menentukan laba bersih usaha transaksi afiliasi. Nah, ini pakai laba bersih, kalau tadi pakai resell method. Ya. PKR Corporation, perusahaan manufaktur berkedudukan di negara A, memiliki 97% saham di PT PKR, berarti ada hubungan istimewa. Dia manufaktur juga. Yang berkedudukan di Indonesia. PKR Corporation juga memiliki 85% saham PKR Ltd, distributornya yang berkedudukan di negara C. Di tahun 2010, PT PKR menjual 100% produknya kepada PKR Ltd dengan harga 450 unit per saham, 450 US dollar per unit. Laba bersih usaha PKR Ltd adalah sebesar 10% katanya ya. Untuk tahun 2010, PT PKR sedang dilakukan pemeriksaan oleh KPP DPK. Nah, ini laporan laba rugi PT PKR 2010. Ya, penjualan 450.000, HPP-nya 300, laba kotornya 150.000, ada biaya operasi 135, ada laba bersih usaha 15.000. Rasio tingkat pengambilan total biaya atau disebut net markup PT PKR 3,44. Ini angka-angka bukan angka mutlak ya, hanya contoh aja ya, contoh soal. Nanti kalau di lapangan bisa jadi angkanya sangat berbeda, bisa jadi termasuk net markup-nya. Pencarian pembanding dapat dilakukan pada komersial database. Jadi dilakukan pembandingnya. Kandidat pembanding diperoleh 25, namun hanya 16 perusahaan yang dianggap tidak sebanding, sehingga hanya 9 perusahaan yang perusahaan pembanding yang reliable. Rasio net markup 9 perusahaan tersebut itu antara 6,71 sampai 8,93%.
Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa kuartil 1 6,95%, kuartil 2 7,31%, kuartil 3 7,91%. Dengan demikian Netmark APTPQR berada di luar rank. Kan Netmark itu ada di 3,44%. Ya. Penyesuaian positif dilakukan dengan menggunakan kuartil 2. Sehingga rasio Netmark A pembanding kuartil 1 sampai 3 6,95% sampai 7,91. Sedangkan rasio Netmark APTPQR itu 3,44%. Nah, ALP-nya berapa? ALP-nya itu total cost ditambah net markup dikali total cost. Total cost dari mana? Ini ya, yang HPP 300 dengan biaya operasi 135. Jadi total cost-nya 435. Dikali aja. Tadi kan ngambilnya kuartil 2. Dikali 435. Dapat angka ALP 466,798. Nilai penjualan wajar pembanding itu harusnya $466.798. Tetapi nilai penjualan PT PQR dengan yang ada hubungan istimewanya tadi 450.000, sehingga ada koreksi positif 16.798. Nah ini istilahnya sederhananya yang namanya koreksi positif itu adalah atau penyesuaian positif adalah negara untung. Kalau negara untung berarti pajaknya tinggi. Kenapa? Karena kalian tadi ada yang cost-nya yang kalian koreksi. Nah, nanti tinggal masalahnya kalau kalian menemukan koreksi seperti ini, mau nggak? Ada lagi nih kalian yang dibutuhkan. Kalian harus bisa menjelaskan ke wajib pajak dan merayu wajib pajak untuk mau membayar sesuai dengan koreksi kalian. Ya, coba bayangin aja kalian koreksi sekitar sampai 16.798 US dollar per unit. Coba kalau dia melakukan transaksi sampai 10.000 deh, nggak usah 10 juta, 100.000 unit atau 10 juta unit, kali aja itu. Emang ada yang suka sama kita? Nggak ada, nak. Ya, dia udah enak, enteng-enteng, dapat labanya tinggi, tiba-tiba datang koreksi, 16.000 lagi nih, tinggal dikali kemarin ada berapa nih, 100 juta, gede juga nih, kurang ajar juga gitu. Berarti kan WP belum tentu suka, sudah pasti tidak suka sama kita, sama pemeriksa. Yang suka dengan pemeriksa pajak cuma orang tua kita sama mertua kita, sisanya mereka benci sama kita, karena kita datang ada koreksian. Nah, tinggal nanti bagaimana kalian bisa membuat WP mau membayar. Nah, ini kan skill yang berbeda. Makanya Ibu dari sekarang udah mengingatkan ke kalian untuk struggle, untuk psikologi kalian dijaga kuat. Jadi dikuatkan psikologi kalian. Karena nanti yang akan dihadapi oleh kalian juga orang. WP itu ada yang intelek, ada yang dari lahir aja udah preman. You mau menghadapi WP. Kalau enak sih, kalau WP yang intelek tuh enaknya apa? Dia melakukan upaya hukum sesuai aturan. Ya udah gugat pengadilan. Kita sepanjang kita ambil metode yang ada di peraturan, kita aman. Kita berlindung diproteksi oleh aturan. Mau kalah, mau menang di pengadilan itu udah bukan urusan kita. Yang penting adalah saat kita menghitung, kita menggunakan peraturan yang berlaku. Ya, permasalahan kan WP kadang-kadang nggak intelek. Mainnya bahasanya dia pakai bahasa golok. Makanya dari sekarang kalian belajar untuk berkomunikasi. Wahyu, kamu saya minta untuk menghubungi saya sampai selesai, sampai setahun kalian tidak menghubungi saya. Latihan berkomunikasi. Kamu punya masalah apa? Datang, gentle lah, datang. Nggak usah takut, nggak usah menghindar, nggak usah perlu punya alasan. Jadi Ibu hafal loh ya, mahasiswa ya. Jadi ini karena penting, nak. Kalian melatih komunikasi. Saya kalau ada mahasiswa yang ada identifikasi permasalahan langsung saya hubungi. Bahkan kalau perlu orang tuanya saya hubungi. Ya, saya ngelihat kemarin ada di kelas lain, loh ini anak kayaknya
bermasalah nih, benar bermasalah, psikologinya bermasalah begitu. Saya dapat suratnya dari surat dokter jiwa, oh ini anak masalah. Saya hubungi bapaknya, saya cari orang nomor handphone bapaknya, Pak. Kalau menurut saya sebaiknya anak ini istirahat, cuti aja, Pak. Karena gini, Nak, memang benar sih, saya akui kerja di pajak take home pay-nya tinggi. Tapi resiko yang kalian hadapi itu juga tinggi. Nah, saya bukan menakut-nakuti, tapi itu adalah pengalaman kerja saya. Jangankan saya koreksi positif seperti ini, saya baru menghimbau NPWP aja dibawain pistol sama WP. Sudah pernah saya terjadi di situ. Saya alami itu. Kuat nggak psikologi kalian menghadapi WP? Punya nggak kalian kemampuan untuk berkomunikasi? Tadi saya lihat Wahyu juga masuk dalam kelompok 2, tetapi enggak, dia mau melatih diri untuk berkomunikasi. Tidak apa-apa di stan itu salah, enggak ada masalah, enggak perlu sesuatu yang memalukan. Kalian sedang kuliah, jadi salah enggak apa-apa. Bu, saya kenapa ya kalau ngomong bergetar, karena saya deg-degan sekali. Enggak apa-apa, Nak. Bahkan ada yang orang ngomong tuh lama-lama kayak mau menangis. Latihan. It's okay. Ibu dulu programmer, introvert, nggak bisa saya ngomong sama orang, nggak bisa saya ngomong seperti ini di depan orang banyak, nggak bisa, Nak. Tetapi itu bisa dipelajari dan itu bisa dilatih. Pertama memang jadi grogi segala macam, tetapi kesananya jadi itu adalah sebuah learning yang memang harus kita kuasai. Karena nanti, Nak, yang diharapkan kalian jangan lagi berkonsep memikirkan yang penting gue lulus. Jangan, Nak. Karena kalian di vokasi. Begitu you lulus, kalian menghadapi kenyataan. Ya, kenyataan. You menghadapi WP. Iya kalau WP-nya baik. Iya kalau WP-nya galak. Nah, kalian kemampuan berkomunikasi dari sekarang dilakukan. Lakukan dari sekarang. Enggak apa-apa dimarahin Bu Heni. Enggak masalah dicoret-coret Bu Heni UTS UAS kalian. Ya, enggak ada masalah itu. Yang penting adalah pada saat nanti menghadapi WP kalian ready. Fisik ready, knowledge ready, psikologi ready. Makanya Ibu kan selalu kalian istirahat ya, Nak. Kalau udah enggak perlu melaksanakan tugas, matikan handphone, laptop, istirahat. Kalian harus sayang sama diri kalian. Siapa lagi yang mau sayang kita? Nggak ada, Nak. Cuma kita yang harus jaga diri kita. Oh iya, saya sukanya kalau tadi kedengaran YouTube saya setel lagu Rhoma Irama bahkan iseng, santai. Kenapa? Karena saya ingin mengolah fisik saya supaya rileks. Ya, ini kita butuhkan. Yang kita butuhkan bukan cuma IPK, Bu. IPK saya 3,6. Tapi menghadapin WP nggak berani. Buat apa kalian menjadi petugas pajak? Buat apa untuk jadi pemeriksa? Bahkan. Ya, yang kalian hadapi orang-orang pintar, orang-orang punya jabatan. Siap nggak psikologi kalian digertak oleh mereka? Ini masalah resiko pekerjaan, Nak. Rewardnya memang besar, iya. Memang iya. Ya, bahkan sampai sekarang posisi saya itu rewardnya tinggi dibanding dengan misalnya, maaf, dosen lain di kampus lain. Tapi kan saya membawa sesuatu yang berbeda di antara mereka. Pengalaman bagaimana digebrak sama WP. Ya, bahkan teman saya pernah masih pelaksana dikunciin di gudang WP. Dulu nggak ada handphone, Nak. Dari pagi sampai malam dikunci. Belum meriksa itu, baru mengidentifikasi WP. Nah, yang seperti itu kalian udah siap belum? Ya, ada yang sedih, Bu, saya nggak bisa jadi masuk ke Ditjen Pajak. Halo, coba you mengaca, you introspeksi diri, sudah siap atau belum? Karena, Nak, ini bukan main-main, kita berhubungan dengan orang, apalagi di kondisi pandemi ini. Kita dikejar-kejar target penerimaan. Ya, Nak. Ya Allah, Nak. Ya kalau ini masalah bukan cuma masalah kemampuan akuntansi sama peraturan perpajakan, Nak. Udah mainan psikologi sudah kalian harus siapkan dari sekarang. Ya.
Makanya nanti kalau yang punya masalah jangan dipendam, jangan biasa memendam masalah. Bu, saya udah sering pusing saya udah baca tuh beberapa portal kalian. Bu, saya sering pusing ke dokter nak. Saya kemarin sering pusing, saya ke dokter, saya tes darah. Oh, ini saya lagi tinggi, ini saya lagi tinggi. Berat, ada treatment medis. Sekarang badan saya udah agak enak. Kan itu otak kita. Nggak taunya, maaf ya, tensi tinggi. Saya lagi minum, tensi saya lagi tinggi. Kalau saya melakukan pembiaran, ada tekanan tinggi di otak, pecah pembuluh darah saya di otak, bisa mati saya. Atau pecah pembuluh darah saya di mata, bisa buta saya. Jadi jangan kita membiarkan atau melakukan pembiaran diri kita sakit. Ada rasa fisik nggak enak, psikologi nggak enak. Nggak apa-apa nak, kalian ke dokter jiwa kalau perlu. Ya, Bu, Pak, kok saya kayak kadang-kadang kepribadian saya berubah-berubah ya. Iya periksa aja, bisa diobatin. Pak, kenapa ya saya senangnya sama sesama jenis, dari sekarang bisa diobati, itu bisa diobatin. Dokter jiwa bilang itu bisa diobati. Ya, nggak apa-apa, nggak usah malu. Ngomong sama orang tua nak. Ya, kalau yang masih ada orang tuanya. Kalau yang nggak ada, silakan ke dosen pembimbing. Ke orang teman yang bisa dipercaya. Saya cuma kalau teman dipercaya, tolong dipegang itu kepercayaan orang. Ya, jangan diember kemana-mana. Nah ini penting, makanya saya bilang ini waktu saya ada masuk kelas, ada salah satu mahasiswa seperti ini, saya karena pernah pengalaman, saya langsung, wah ini anak bahaya nih. Karena begitu saya, materinya manajemen proses bisnis, ini bakalan gue ngajarin metode-metode koreksi fiskal ini. Akhirnya saya bilang ini, koreksi fiskal kan bukan cuma rupiah, tetapi kemampuan kita berlakukan komunikasi. Yuk punya temuan segini banyaknya, nggak terus WP nggak mau bayar, percuma juga. Ini cerita sesungguhnya loh ya. Cerita sesungguhnya bahwa ada AR, temuan 600 juta tuh kalau untuk KPP Pratama besar ya. Dipanggil WP-nya. Temuan kayak gini nih, dia koreksi positif 600 juta. Panggil WP-nya. WP-nya dipanggil, dia itu merasa pinter di stand, akuntansi jago, perpajakan jago, dia ceramah perpajakan, jebret. WP-nya bete, diam aja dia WP, nggak ngomong, udah pulang. Panggil lagi, ceramah lagi dia, bete. Begitu dipanggil lagi, udah males orangnya masih sama gitu kan. Akhirnya dia dimutasi tuh, dengan posisi si 600 juta itu belum terbayarkan oleh WP. Belum dibayar oleh WP. Datang AR baru. AR baru itu kemampuan sebenarnya dia itu nggak jago-jago banget sih akuntansi sama peraturan, cuma kemampuan soft skill-nya keren. Dia suka mau mendengar. Nih ya, dengan posisi saya buka slide kayak gini, kan saya nggak tahu. Jangan-jangan di antara kalian ada yang setel aja zoom terus enak-enak leha-leha tidur-tiduran, nggak mau dengar. Kemampuan mendengar itu penting nak, latih. Kita yang harus punya komitmen melatih diri untuk mau mendengarkan orang. Ini AR ini jago, keren. Dia mau dengerin WP curhat segala macam, didengerin dia. Dah, nggak pernah belum ngomong tentang 600 juta. Panggil lagi, WP curhat lagi. Sampai pada saat WP udah merasa nyaman sama si AR itu, langsung dia bilang, Bapak mohon maaf, Bapak punya kewajiban perpajakan. Seharusnya saya bayar berapa? 600 juta. Langsung bayar loh nak. Langsung bayar 600 juta. Jadi kemampuan berkomunikasi juga penting. Kemampuan kalian mendengarkan itu penting. Ya Wahyu, belum terlambat untuk melatih diri kamu untuk berkomunikasi dengan saya. Ya, nggak perlu menghindar. Masalah jangan dihindari. Jangan menumpuk masalah dan jangan menghindar dari masalah. Karena itu tidak selesai. Dalam hidupmu tidak akan selesai. Semua permasalahan carikan solusinya, kalau enggak minta sama Tuhan, sama Allah. Kalau Tuhan, gimana ini masalah ini? Ya, kadang-kadang saya lamakan sujud saya. Kalau pribadi saya kalau ada masalah yang sangat pelik, kemungkinan yang saya lakukan adalah saya sujud yang lama. Saya zikir, karena saya udah nggak tahu ini harus bagaimana gitu loh.
Memang kadang-kadang kita menghadapi sesuatu yang kita juga nggak tahu solusinya harus apa. Tapi kan ada Tuhan. Ya, enaknya kalau kita masih percaya, yakin ada Tuhan, Dia yang lebih menguasai segala sesuatu, Dia yang lebih hebat dari kita, tanya aja sama Dia. Masalahnya datang dari Dia, ya kita balikin lagi, kan selesai, enak. Ya ini penting, Nak. Ya, ini cuma metode itu nanti kalian yang ngitung begini doang, plus minus beres, selesai. Tinggal lihat aja apa rumusnya ini, ALP-nya apa. Kan udah selesai. Ya, besok saya bikin kuis juga kalian tinggal melihat ALP-nya, mintanya Ibu apa nih gitu kan. Bisa. Tetapi nanti karena kalian di vokasi sudah jelas-jelas kalian bisa jadi kalian jadi pemeriksa, entah pemeriksa pajak pusat, pajak daerah, atau pemeriksa di KPK, pemeriksa di BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan, pemeriksa di BPK, Badan Pemeriksa Keuangan banyak sekali di Indonesia. Di Inspektorat Jenderal, di PPATK, mediting. Ya, kalian harus sudah siap yang seperti ini. Bu, saya siap ngitungnya, siap. Psikologi udah siap belum? Communication skill siap belum? Ya, Bu, dulu saya punya masalah, tapi sekarang saya udah mengatasi. Ini kan keren. Nak, saya dulu ngomong depan, ini saya udah menguasai lah tentang IT. Begitu dilihatin teman-teman langsung saya blank. Ini saya mau jelasin apa? Lupa karena apa? Stres. Ya, jadi kita harus melatih diri untuk bisa melakukan banyak hal nanti di unit. Bu, izin dong Bu, saya mau curhat. Silakan, Nak. Ya, yang terutama Bu, saya materi ini makanya ini kemarin saya ganti model-model belajar kita setelah UTS sudah lo yang ngomong Bu, saya langsung merilis nanti merapikan presentasi kalian seperti ini, ya. Jadi mulai dari sekarang janganlah menumpuk masalah, jangan biarkan diri kita sakit atau tertekan, ya. Happy aja lah, happy Bu, enak aja happy, orang lagi ada masalah gimana happy-nya. Nah, kalian bahkan di hari terburuk kita berhak untuk bahagia. Ya, itu pegang. Itu juga pengalaman saya. Saya dibiasakan oleh pekerjaan. Karena nanti materi kalian, unit kerja kalian, ada yang kerjaannya tumpukan yang enggak habis-habis, ada yang segini, itu get lucky aja. Tetapi kan kita mengantisipasi kondisi yang paling pahitnya seperti apa. Ya, karena nanti lulus sudah pasti nih Nak, yang namanya ikatan dinas langsung ke unit kerja. Ya, apakah di Kementerian Keuangan atau tidak itu hal yang berbeda. Tetapi kalian harus siap bahwa knowledge kalian nanti diaplikasikan, terus kalian update peraturan yang terbaru, terus kemampuan untuk berkomunikasi juga harus ditingkatkan. Makanya tadi siapa tadi lagi presentasi, Dava tolong nyalakan lampunya. Karena saya pengen tahu dia itu ngomongnya bagaimana. Ini kan saya pertama kali PJJ online begini juga memang nggak ada masalah. Saya pribadi juga saya belajar gimana caranya saya ngomong di depan laptop. Tapi saya bayangkan anak-anak ada di dalam kelas. Karena saya nggak nyaman ngomong sama laptop. Saya videonya dinyalakan supaya saya bisa membayangkan seolah-olah kalian tuh ada di dalam kelas. Seperti itu. Ya, ini masalah profesionalisme. Jadi dari sekarang latih diri kalian, akari diri kalian. Ini saya kasih kesempatan kalian ngomong satu persatu. Masuk Nak, jangan nggak masuk. Latih diri kalian, ya. Jangan menghindar dari masalah. Baik laki mau perempuan sama aja. Karena kan kalian udah nggak mainan gender, karena kalian udah memilih hidup untuk di PNS. Kalau nggak mau dari sekarang aja mendingan mengundurkan diri. Karena PNS itu nanti dari usia sekalian 20-an sampai nanti di usia 57 di struktural fungsional bisa 60, 65, 78, 70. Bahkan mau dikonsep sampai 78 dosen. Ya, ini saya usia 50 sekarang. Berarti saya bilang, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi bisa. Jadi you datang nanti ke saya sebagai mitra kerja saya. Ya, jadi hal seperti ini latih dari sekarang, latih Nak.
Ya, nanti kalau udah di unit kerja nggak ada yang tolong kalian benar-benar sendiri, ya nggak ada tuh ditolong sama dosen. Kakak kelas kalian datang ke saya lagi di kantin waktu itu, ibu benar ibu yang bu ngomong ada begini, terus saya harus apa bu? Iya, kalau saya sih komitmen. Jadi kalau saya kerja itu harus ada komitmen. Komitmen penting nak, komitmen itu penting. Jadi nanti diganggu oleh faktor-faktor negatif lainnya yang datang dari teman atau lingkungan pun nggak terpengaruh. Ya, itu pesan saya. Terus kalian harus bisa bertahan. Ya, kerja bukan hal yang you pikir ada AC duduk manis dapat gaji yang muncul yang mungkin bahkan nanti kalian kangen sama suasana kampus. Saya tahu kalian bertubi-tubi dikasih tugas itu dilatih nak. Karena nanti di unit kerja kayak kemarin saya baru masuk tek jam tanggal 4, Bu Heni diklat. Hah, ada PJJ ini padahal lagi diklat, Bu Heni asesmen. Hah, akhirnya saya geser lagi tuh berapa kelas. Jadi kalau distance sih cuma saya geser, anak-anak mau masih enak. Lah kalau di pajak nggak bisa nak. Itu yang namanya pajak itu yang bikin puyeng itu jatuh tempo, jadwal jatuh tempo itu harus sudah selesai nak. Ada yang jatuh temponya cuma 1-2 kasus, 2 WP. Lah WP kita tuh 1 WP, satu tugas pajak tuh kira-kira 1000 WP. Kalau 1000 WP 10% ada yang bermasalah atau 10% yang harus kita periksa 100 WP. Halo, sanggup nggak you kerjakan itu? Ya, ini kan soal-soal cuma 4 slide nak. 4 slide udah gitu udah disetting sama saya angka-angkanya udah enak banget. Lah kalau urusan WP ini baru koreksi positif di mananya? Di harga wajar, belum di penyusutan nanti. Ini tuh penyusutan barang-barang kecil, tools kecil. Oh my god. Belum lagi koreksi fiskal lainnya. Ya, bahkan saya pernah nak datang itu SPT 1 troli. Astagfirullahaladzim sampai gini. Ini kapan selesainya? Matilah gue bilang gitu. Saya bisa itu ngerjain itu semua. Tapi masalahnya gila aja volume. Nah, pemeriksa ada yang datang ke saya nangis-nangis loh, nak. Pemeriksa pajak, Ibu mohon maaf, Ibu. Saya mau keluar aja, saya mau mengundurkan diri. Itu dia berkas pemeriksaannya di mejanya dia sampai segini banyaknya. Gila. Jatuh tempo semua lagi. Ya dia sampai terkapar-kapar. Ya memang kadang kita punya atasan juga nggak pernah. Itu kan nasib kalau kayak gitu, nggak bisa nak. Kayak kemarin saya dikasih tugas ngajar dari pagi sampai sore, gila aja nih dalam hati saya. Tapi kan itu sudah tugas. Saya kan nggak mungkin nak datang ke direktur protes, Bu, Pak, gila aja saya dari jam 7:30 sampai jam 5 tank ngajar. Lihat di jam istirahat saya langsung ada kelas lagi. Kan saya perlu istirahat, perlu sholat, perlu makan. Astagfirullahaladzim, itu semester kemarin alamak saya kadang-kadang yang kelas terakhir juga kan nggak salah juga, memang dia mau bertanya ini anak kagak tahu ibunya udah mau pingsan. Saya kadang-kadang begitu ngajar kalian, tapi itu sebuah komitmen ya. Ini saya kenapa saya kemarin meminta mahasiswa tersebut untuk cuti karena saya ingat ini nih metode-metode gini nih ya elah, ini belum ngitungnya, belum digebrak WP-nya. Ya, sehatkan kejiwaan kalian, disehatkan ya dari sekarang nak. Wahyu, kamu masih Ibu kasih toleransi sampai seminggu ya untuk kamu menghubungi Ibu ya. Setelah seminggu yuk tidak menghubungi Ibu, berarti yuk memang tidak perlu perbaikan sikap kamu ya. Ini Ibu ngomong ke depan kelas supaya yang lain juga tahu bahwa kita harus mengimprove diri untuk menjadi yang lebih baik. Ya. Oke, saya lanjutkan lagi untuk metode lainnya. Ini karena kalau saya udah mikir tentang pemeriksaan, wah ini siap nggak nih anak hidup di sebagai pemeriksa ya. Menghitung ini gampang. Lihat gampangnya, mudah sekali. Total cost ditambah net mark kali total cost. That's the way. Ya. Caranya sederhana. Ya. Cuma nanti kemampuan berkomunikasi kalian lagi. Metode lain adalah metode pembagian laba. Metode pembagian laba, metode penentuan harga transfer yang membagi laba gabungan kepada
pihak afiliasi yang terlibat dalam transaksi afiliasi berdasarkan kontribusi yang diberikan. Ya, ini kalau nggak ada pembanding ini biasanya. Nah, ini metode pembagian laba kontribusi adalah metode pembagian. Jadi ada dua metode ya kalau untuk yang metode pembagian laba. Yang satu pembagian laba kontribusi. Nah, ini metode pembagian laba antar pihak afiliasi berdasarkan fungsi yang dilakukan, aset yang digunakan, dan risiko yang ditanggung setiap pihak yang terlibat dalam transaksi afiliasi. Ya, dari fungsi-fungsinya dianalisa. Contohnya, STU Corporation berkedudukan di negara A, memiliki 98% saham PT STU. Pada tahun 2010, PT STU membeli semi-finished goods dari STU Corporation untuk diproses menjadi finished goods. Berdasarkan data yang ada, diketahui bahwa STU Corporation dan PT STU adalah saling terkait dengan erat dalam operasional perusahaan, highly integrated operation. PT STU menjual produk jadi untuk pasar di Indonesia. Berdasarkan analisis fungsi diketahui bahwa PT STU melakukan fungsi-fungsi yang cukup signifikan untuk mendapat remunerasi yang tepat. Nah, laporan keuangannya itu penjualan HPP, laba kotor, biaya operasi, laba bersih usaha di STU Corporation maupun di STU PT STU menghasilkan laba bersih 20.000 dan 2.000. Dari mana? Penjualannya 100.000 dikurang HP 50.000 sehingga dapat laba bersih 20.000. Nah, untuk PT STU penjualannya 120, HPP-nya 100.000, laba kotor 20.000, biaya operasi 18.000, laba bersih usaha 2.000. Ya. Untuk tahun pajak 2010, PT STU sedang dilakukan pemeriksaan oleh KPP BPC. Setelah dilakukan pencarian pembanding dalam database komersial, diketahui bahwa tidak ditemukan perusahaan pembanding. Nah, kalau nggak ada perusahaan pembanding gimana? Kalau tadi kan ada tuh dapat ya. Kalau nggak dapat gimana? Untuk menerapkan kontribusi profit split method digunakan analisis fungsi sebagai media untuk memberi bobot fungsi-fungsi yang dilakukan kedua belah pihak afiliasi yang saling bertransaksi. Ya, berikut adalah hasil pembobotan yang dilakukan berdasarkan fungsi kedua belah pihak afiliasi yang saling bertransaksi. Nah, ini ada fungsi pemasaran, transportasi, intangible property, angkutansi, penjualan, daftar pelanggan, logistik, pergudangan, waranti, sales support, training. Ya, fungsi-fungsi ini nanti dibobot. Ini contoh aja ya. Nanti kalian bobot pada saat ya kalian menjadi pemeriksa kalian bobot STU Corporation berapa nih pemasaran nama saya kasih PT STU saya nilai 4. Kayak kita menilai gitu loh, ya. Ini kalau D3 penilai udah biasa nih melakukan pembobotan, ya. Nanti ini kalian bobot, ya contohnya ini ya, contoh angka ini dari pembobotan ini dapat tuh bobot 75 itu STU Corporation 48, PT STU-nya 27, berarti dia 64%, yang ini 36%. Dari pembobotan terhadap fungsi tersebut, nanti baru kita bisa hitung net operating income STU tadi, kemudian yang PT STU-nya 2.000. Ya, ini 2.000 ya. Kemudian pembagian laba total net operating income-nya 22.000. Pembagian laba kontribusinya dari yang tadi ini nih yang pembobotan, dapat yang 64% ini 36. Dibobot 64% STU dari 22.000 dari total tadi dapat angka 14.080. Untuk PT STU-nya bobotnya dapat 36 ya, dikali total net operating income-nya 22.000 ya, jadi 7.000. Nah, koreksi positif atas net operating income PT STU itu 7.920 yang ini ya, dikurang yang dia aku 2.000, berarti ada koreksi 5.920. Koreksi positif atas net operating income didistribusikan kepada transaksi afiliasi
yang terjadi yaitu transaksi pembelian sehingga penyesuaian positif terhadap PT STU ya 100.000 dikurang 500.920 ya. Jadi 94.080 ya. Nah, ini. Nah, kemudian metode lain pembagian laba sisa atau residual profit split method. Ya, metode pembagian laba sisa adalah metode pembagian laba yang mengidentifikasi terlebih dahulu laba sisa dengan mengurangkan laba rutin setiap pihak afiliasi dari laba gabungan. Kemudian laba sisa dialokasikan berdasarkan kontribusi setiap pihak afiliasi yang terlibat terhadap laba sisa. Ya, ini contohnya. BGS Corporation, perusahaan manufaktur yang berkedudukan di negara A, memiliki 99% di PT BGS, distributor berkedudukan di Indonesia. Yang BGS Corporation melakukan fungsi R&D, Research and Development, dan memproduksi barang dengan brand name itu DK. Sedangkan PT BGS adalah distributor yang sangat aktif memasarkan produk yang dibuat oleh BGS Corporation. PT BGS melakukan promosi dan iklan secara masif baik di media cetak maupun elektronik. Sehingga brand DK menjadi sangat terkenal di Indonesia. Pada tahun 2010 PT BGS sedang dilakukan pemeriksaan oleh KPP MLG. Nah, ini laporan keuangannya dalam US dollar BGS Corporation ya, penjualan 700, HPP 466, laba kotor 234.000 US dollar. Ya, biaya operasinya, biaya R&D 140.000, biaya operasi lain 34.000, laba bersih usaha 60.000. Nah, di PT BGS yang concern di marketingnya, penjualannya 976, HPP 700, laba kotor 276. Ada biaya marketing 180, biaya operasi lain 56, sehingga laba bersih usaha 40.000. Ya. Nah, laba bersih usaha gabungan 100.000. Tahap selanjutnya lakukan pencarian terhadap perusahaan manufaktur yang hanya melakukan fungsi sederhana, tidak melakukan R&D, dan dilakukan pencarian juga terhadap perusahaan distributor yang hanya melakukan fungsi sederhana, tidak melakukan aktivitas pemasaran secara besar-besaran. Dari hasil pencarian komersial database, terdapat perusahaan manufaktur simple function memperoleh laba bersih usaha 15.000. Ini karena kita nyari kewajaran, jadi harus nyari yang samaan mana sih gitu, yang hampir sama lah ya. Dengan fungsi sederhana mendapat remunerasi 3%. Ya, sedangkan perusahaan distributor dengan simple function dengan distributor dengan fungsi sederhana mendapat remunerasi 2% dikali penjualan ya. Ini angka-angka ini juga nanti di lapangan bisa berubah ya. Laba bersih usaha simple tadi 15.000 yang ini ya. Nah, kemudian kemudian yang simple distribution 19.520. Di total basic profitnya berapa sih? 34.520. Total laba bersih usaha dengan intangible asset tadi 100.000. Ya, berarti total laba bersih usaha simple function berapa? 34.520 tadi. Residual profitnya bisa kita dapat 64.480. Dari mana? 100 dikurang yang 34. Ya. Promosi biaya R&D dan biaya marketing yang digunakan sebagai dasar alokasi residual profit adalah untuk biaya R&D ini tadi 440 dan biaya marketing 180. Pindahin di sini. Di total biaya 320. Berapa sih persentase mereka? 180 terhadap 320 itu 56%. 140 terhadap 320 itu 43%. Jadi alokasi residual profitnya bagaimana? Tadi yang R&D itu kan BGS Corporation 43,75% dikali yang tadi nih. Ya, residual profit 65,480. Ya, dapat angka 28,648. BGS juga begitu.
Tadi dapat biaya marketing ini kan 5625 dikali terhadap yang 65480 ya, dapat angka 36. Ada total residual profit 5565480, pas matching. Penyesuaian laba bersih usaha yang 15.000 tadi ditambah 28 43 sekian. Yang 19.520 tambah 36 jadi 56. Nah, koreksi positif atas net operating income didistribusikan kepada transaksi afiliasi yang terjadi, yaitu transaksi pembelian, sehingga penyuaian positif atas pembelian PT PGS adalah 56 dikurang 40. Ya, dapat angka 16. Nah, itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Kalian sampai jam berapa sih? Halo? 5 menit lagi, Bu. Iya, mau ada yang ditanyakan nggak? Nanti kalau ini nanti setelah metode lainnya ya, jasa intragroup dan seterusnya itu nanti setelah kelompok 3 presentasi. Semua video nyalakan dong, Ibu mau print screen. Sambil saya menunggu pertanyaan dari kalian. Dewa. Oke. 1, 2, 3 cis. Nah, itu apa ya meriksa ya gitu-gitu aja sebenarnya, ngitung kerja di pajak itu aja, Nak. Nanti paling menghadapi WP yang misalkan dia menggunakan metode lain, jadi angkanya berbeda. Terus gimana, Bu, kalau yang seperti itu? Satu gini, Nak. Kemarin tuh si Doni pertanyaan bagus ya. Kalau kamu mengalami hal seperti itu saat meriksa di challenge WP dengan metode yang lain, perhatikan dulu apakah metode yang digunakan WP itu ada di aturan atau tidak. Kalau tidak ada, yuk kalau saya nggak mau toleransi. Tetapi kalau misalkan ada di aturan, kita perhatikan kira-kira WP mau metode yang kita hitung, kita pakai untuk menghitung. Misalkan kita menghitung menghitung dengan metode kita keluar tuh SKP 200 miliar misalkan. Kemudian tetapi WP tidak terima, tidak setuju di pembahasan akhir bisa terjadi seperti itu. Dua kemungkinan, kalian bisa bersikukuh dengan metode kalian, WP nggak setuju, kalian bikin not hit jadi SKP 200 kurang bayar 200 miliar, WP gugat melakukan upaya hukum, mengajukan keberatan, ya udah nggak ada masalah. Tetapi perhatikan, misalkan you pakai metode kalian, you bersikukuh, ya benar nih gue, ya 200 miliar dapat jadi SKP. SKP karena WP nggak setuju nggak dibayar, keluar tuh surat teguran, surat paksa, surat sita, lelang. Begitu lelang ternyata lakunya cuma objek asetnya WP cuma 50 miliar. Kurang. Kalian mau sita ulang, nggak ada lagi barangnya. WP pasang badan. WP pasang badan berapa? Kurungan 6 bulan. Saya miliar, ternyata yang cuma masuk ke kas negara 50 miliar. Coba kita lihat metode WP dari awal, perhatikan, oh ternyata WP bukan 200 miliar, dia bilang cuma 150 miliar. Dan kalau WP mau bayar, kalau menurut saya nggak mau eyel-eyelan sama WP, nak. Yang ada di teks memori saya, komitmen saya adalah tax revenue. Ya sudahlah, kalau WP mau bayar, ya sudah. Coba ngapain kita bereyel-eyel masalah metode. Yang penting WP bayar kalau menurut saya. Lagi juga dari 200M ke 150, selisih cuma 50M. Daripada you bereyel-eyel WP sampai lelang, ternyata cuma 50 miliar. Cuma capek doang. Mending kalau WP mau ada aset yang bisa diinikan. Kalau ternyata tidak, capek, kalian kerja capek, tax revenue nggak dapat, buat apa? Ya, makanya kalau ada ini saya cuma mengajarkan metode untuk bagaimana kalian bisa mengoreksi WP, bukan berarti kalian sama WP jadi eyel-eyelan. Yang pokoknya ini saya metode saya paling benar, paling hebat, paling keren.
Ada buat apa nak kalau paling keren tapi nggak ada tax revenue dari situ. Ya, kalau jadi mulai sekarang kalau kalian memang pegawai pajak ya harus berpikir tentang penerimaan negara, penerimaan pajak. Gimana caranya kalau kita mendapatkan metode yang WP mau bayar. WP mau bayar kan udah selesai. Ibu ingatkan ke kalian, WP itu bukan lawan kita, tetapi mitra kerja kita. Karena kita nggak tahu kapan sih WP akan kita nggak tahu mutasi di pajak itu nggak jelas, mau setahun, 2 tahun, atau bahkan 10 tahun kalian nggak dimutasi. Nah ini kan konyol urusannya. Ya, kalau seperti itu, saya mengajarkan banyak metode itu, bukan kalian mau hebat-hebatan dengan WP, enggak. Carilah mana yang win-win solution. WP mau bayar, kamu juga pekerjaan selesai. Dah, oke ya. Saya pikir materi kita sampai portal udah saya tutup, portal sudah saya sudah dimatikan. Saya tutup kelas kita ya. Assalamualaikum ya. Sayangi diri kita, bahagiakan diri kita ya. Cuma kalian yang tahu bagaimana membahagiakan diri kalian. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Yuk.